Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Slamet Sutoso, dan di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan yang namanya tilemap layer. Jadi di video sebelumnya nih, kayak contoh-contoh di sini saya udah pernah membahas bagaimana cara menggunakan sebuah node di dalam Godot yang namanya tilemap di sini teman-teman. Kita sudah bahas bagaimana cara menggunakan tilemap ya, cara untuk bikin tileset dan juga memasang tilemapnya ke dalam game kita. Nah, tapi ternyata di dalam versi 4.3 teman-teman, di dalam Godot ini kalau kita add tilemap, kita akan melihat tilemap ini sudah ada tanda bahwa kelas ini di mark sebagai deprecated. Artinya si tilemap ini ke depannya tidak bakal digunakan lagi. Jadi sebagai penggantinya teman-teman, kita punya sebuah node baru yang namanya tilemap layer, yang sebenarnya menggantikan si tilemap ini. Jadi fungsionalitasnya sama teman-teman, cuman lebih mudah digunakan, jadi tidak lebih membingungkan. Mari kita coba aja teman-teman, create sebuah tilemap layer. Nah, sebagai disclaimer dulu teman-teman, saya nggak akan menjelaskan lagi semua tentang tileset dan tilemap karena saya sudah punya 3 video yang menjelaskan tentang hal itu. Hampir semuanya itu masih bisa digunakan di tilemap layer ini. Perbedaannya cuma nanti di layernya. Jadi kalau di tilemap yang node biasa yang sebelumnya, itu layernya semua digabung jadi satu buah node. Dan itu membingungkan begitu. Sedangkan sekarang dengan menggunakan tilemap layer ini, kita nanti bisa punya lebih dari satu layer langsung dalam satu buah node yang terpisah gitu ya. Jadi kalau kita punya 3 layer ya, kita punya 3 buah tilemap layer dan seterusnya. Bedanya di situ aja sebenarnya. Sisa-sisanya sama. Jadi supaya saya nggak menjelaskan semua dari awal lagi teman-teman, kita akan coba langsung aja menggunakan tilemap layer ini dalam sebuah contoh aplikasi gitu ya. Jadi saya akan coba membuat si game yang tadinya kosong ini nggak ada apa-apa, jadi punya background yang scrolling gitu. Jadi karena kita menggunakan tilemap layer di sini, kita juga akan menggunakan Parallax 2D yang kita pernah gunakan sebelumnya. Kita akan menggabungkan dua-duanya menjadi satu buah endless background. Oke, kita coba ya. Nah, ini tilemap layer teman-teman, kita sudah pasang tilemap layernya dan kita mau pasang tileset. Ini persis sama sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita akan set dulu tile size-nya di 18 pixel karena si aset yang saya miliki ini gedenya 18x18, ini yang dari kenny.nl. Kalau teman-teman pengen download juga, kita kembali ke tileset. Ada dua tab ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lupa, ada tilemap, ada tileset. Tileset ini buat settingannya, buat ngatur catnya gitu ya. Dan kalau tilemap ini adalah langsung buat ngegambarnya gitu ya. Kita akan mau catur dulu, kita mau ngatur dulu catnya. Jadi sekarang kita mau bikin dulu tilesetnya. Jadi kita akan panggil dari tilemap pack yang saya punya di sini. Nah, di sini kebetulan karena ukuran udah 18x18, saya akan bilang automatic tile aja. Di sini kita akan punya semua tile yang ada di sini, saya pilih. Kalau tile setnya sudah tersedia, teman-teman, kita bisa tinggal tambahkan ke dalam tilemap kita dan kita bisa pilih mau nambahinnya kayak gimana. Di sini saya akan coba tambahkan teman-teman sebuah platform. Jadi kita akan pilih platformnya di sini dan kita mau tambahin dia ke dalam game kita. Kita punya beberapa platform gitu. Ini ya, jadi kita punya beberapa platform. Lihat si bentuknya kayak begini. Oke. Nah, sekarang kita mau juga menambahkan background dari game kita nih. Kita punya platform seperti ini dan kita mau tambahin backgroundnya. Backgroundnya ini pengennya saya itu adalah kita pengen punya background yang scrolling. Kalau kemarin kita menggunakan parallax 2 dimensi, ya kita mau panggil parallax 2 dimensi juga nih sebenarnya. Tapi si parallax 2 dimensi ini pengennya itu dalamnya bukan sprite, tapi tilemap layer. Jadi kita bisa tambahkan di sini sebuah child node yang namanya tilemap layer. Jadi kita bisa gabungin ya teman-teman. Kita mau tambahin tileset baru lagi. Tilesetnya ini ukurannya 24x24. Saya mau tambahkan dari tilemap background di sini. Kita mau tileset dulu ya. Kayak gini aja deh. Kita create tiles dulu. Nah, kebetulan tilesetnya sudah pas ya ini teman-teman ya, 24x24. Oh, by the way teman-teman, kalau misalkan pernah mengalami permasalahan seperti ini ya, kalau misalkan saya bikin texture regionnya lebih besar daripada si teksturnya, misalkan di sini 2525 nih, kita akan punya beberapa bagian yang nggak bisa diklik. Jadi kalau teman-teman merasa pernah ketemu masalah seperti ini nih dalam tilemap layer, dimana kalau kita mau klik di bagian ujung ini, kita nggak bisa pilih si layernya ini karena kita punya tile size terlalu besar. Jadi kita bisa kurangin tile size-nya kayak begini sehingga dia pas gitu.
Nah, ini background yang saya pengen punya, teman-teman. Kita akan bikin backgroundnya sebesar layar aja ya. Karena kan si player saya punya kamera, jadi kameranya nanti bisa ngikutin. Kita akan bikin, di sini saya akan bikin tilemap layernya. Kita mau gambar tilenya, saya akan gambar background yang ini di bawah. Nah, ini kalau misalkan kita gambar seperti ini kan terlalu kecil ya, teman-teman. Sebenarnya kita bisa resize, kita bisa transform di sini. Misalkan kita mau transform jadi 3 kali. Nah, kita akan punya si grafik yang lebih gede, grafik yang lebih besar gitu ya. Kita bisa kecilin aja nih supaya lebih kelihatan, teman-teman. Kita akan pasang di sini. Nah, ini grafik saya. Kita pasang seperti ini. Oke. Dan untuk atasnya kita mau pakai langit seperti ini. Oke, cukup bagus ya. Nah, kalau kelebihan ya tinggal kita hapus, teman-teman. Kita hapus di tempat-tempat yang lebih. Oke, ini background kita. Nah, karena dia ada di atas, jadi pemain kita ketutupan, jadi kita turun dia, balikin dia ke atas ini seperti ini. Nah, sekarang jadinya kita punya gambar seperti ini, dan kalau kita play, nah, kita sudah punya background yang dari parallax 2 dimensi digabung dengan tilemap layer kayak begini. Oke. Sini jadi sini kita udah punya sebuah background yang kita buat menggunakan tilemap layer dan juga parallax 2 dimensi. Jadi dengan begini teman-teman bisa lihat, dengan menggunakan tilemap layer teman-teman kita bisa bikin tilemap yang ada di sini, tilemap layer di bawah sini, dan kita punya tilemap layer di atas sini. Jadi kita punya 2 terpisah begitu ya. Jadi satu bisa di bawah parallax 2D, satu lagi bisa tanpa parallax 2 dimensi. Dan ini memudahkan kita teman-teman supaya kita bisa lebih jelas gitu ya menggunakan layer. Dan di sini juga kita masih punya atas bawah. Jadi sebenarnya walaupun kita terpisah nih, tidak dalam satu buah node tilemap node seperti yang sebelumnya, kita masih bisa mengatur layer mana yang di atas dan layer yang di bawah dengan menggunakan tombol select layer di sini. Nah, kita bisa punya seperti ini, tetap masih ada kemampuan untuk bisa menjalankan layer ya walaupun tidak dalam satu buah node yang khusus. Oke. Nah, oke. Jadi kita di sini punya style map kita ya, ini satu kotaknya itu di bawah sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kotak ya teman-teman. Jadi sini parallax 2 dimensi kita bisa sebut aja repeat size-nya. Di dalam parallax 2 dimensi ini kita bisa sebut aja repeat size-nya sekali. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita punya. Kita bisa set supaya dia repeat. Kita play. Si background-nya kita ini akan repeat. Repeatnya masih belum pas ya teman-teman. Jadi sehingga jadi ada perubahan artefak seperti itu. Tadi bukan 12 dan 16 kali 12. Ini jauh lebih baik. Oke, sebagai tambahan juga teman-teman, tilemap layer ini juga masih memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan tilemap sebelumnya. Jadi kalau kita mau tambahin physics, di sini kita tambah elemen physics di dalam tilemap layer yang atas ini, yang platform-platform ini, kita bisa set di tilesets-nya untuk kita nge-paint physics-nya. Sama persis seperti yang kita lakukan waktu kita menggunakan node yang tilemap biasa. Kita bisa pasang misalnya di sini sebagai yang punya collision, sehingga kalau saya play, pemain saya tidak lagi bisa menembus seperti ini. Oke, kalau cukup dulu sampai situ aja untuk penjelasan tentang yang namanya tilemap layer. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa penggunaan tilemap layer ini jadi jauh lebih fleksibel. Kita bisa gabungkan dia dengan node-node lain, dan juga karena layernya lebih fleksibel, teman-teman kita bisa taruh si layernya, misalkan yang ini di bawah, satu di atas, untuk simulasikan kedalamannya, yang mana lebih dalam, mana yang lebih atas begitu ya. Walaupun kita bisa override juga menggunakan si tombol yang ada di tileset. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih.